ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan disahkannya Partai Buruh sebagai peserta pemilu dengan keluarnya SK. Kami terima baru kemarin tanggal 11 April 2022. Pertama, Partai Buruh menyatakan sudah siap untuk mengikuti tahapan pemilu selanjutnya. Target Partai Buruh dengan mengikuti tahapan pemilu selanjutnya adalah: 1. Lolos verifikasi KPU. 2. Lolos parliamentary threshold. Artinya Partai Buruh akan ada wakil-wakil di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Selain itu, Partai Buruh juga menyikapi perkembangan situasi yang sekarang terjadi, menyatakan beberapa hal. 1. Partai Buruh bersama organ-organnya, Serikat Buruh dan Serikat Petani dan lain-lain, menolak masa jabatan presiden menjadi 3 periode, baik melalui amandemen ataupun konvensi konstitusional ataupun perpu. Menolak tegas jabatan presiden 3 periode, baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar atau konvensi konstitusional ataupun perpu. Termasuk Partai Buruh menolak masa perpanjangan jabatan presiden, baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar, konvensi konstitusional maupun perpu. Karena ada 3 cara untuk melakukan perubahan periode presiden menjadi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Semua kami tolak. Dan itu sudah disampaikan dari sebulan lebih yang lalu, sebelum para gerakan ataupun pakar menyatakan menolak. Partai Buruh sudah menyatakan menolak. Bila mana perpanjangan masa jabatan presiden dan memaksakan kehendak periode jabatan presiden menjadi 3 periode, maka pilihan Partai Buruh bersama organ Serikat Buruh, Serikat Tani, Miskin Kota, Nelayan, buruh migran, buruh honorer, ya, pekerja rumah tangga, ojol, juga hadir ojol, maka kami akan mengorganisir people power. Itu sudah kami sampaikan berulang-ulang, ya, people power sudah kami sampaikan berulang-ulang dari sebulan yang lalu. Partai Buruh dan organ Serikat Buruh dan Serikat Tani lainnya menyatakan bersama mahasiswa akan memastikan bahwa janji presiden yang menyatakan tidak ada penundaan pemilu, dengan kata lain pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024, dan janji tidak akan melanggar konstitusi termasuk memperpanjang masa jabatan presiden maupun 3 periode presiden, maka Partai Buruh bersama mahasiswa akan memastikan hal itu tidak terjadi dan apa yang disampaikan presiden benar-benar terwujud. Partai Buruh berpendapat dan menyatakan sikap 1 terhadap apa yang disampaikan presiden terhadap perpanjangan masa jabatan ataupun periode tersebut. Partai Buruh bersikap 1, meminta dengan hormat Bapak Presiden Jokowi melakukan pidato secara kenegaraan menyatakan bahwa beliau tidak bersedia untuk diperpanjang masa jabatannya dan atau tidak bersedia untuk menjabat 3 periode. Tidak cukup dengan menyatakan para menteri untuk tidak membahasnya, tetapi harus lebih tegas menyatakan tidak bersedia
untuk memperpanjang masa jabatannya dan tidak bersedia untuk menjabat 3 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, meminta Bapak Presiden Jokowi mencopot 3 menteri, yaitu Menko Investasi dan Kemaritiman, Menko Perekonomian, dan Menteri BKPM, yang dengan sengaja, walaupun dibenarkan dalam demokrasi, tapi dengan sengaja melawan sikap Presiden untuk terus beberapa waktu ini mengkampanyekan masa perpanjangan jabatan Presiden dan juga periode Presiden yang menjadi 3 periode. Kami minta dicopot 3 menteri itu yang membuat gaduh, yang membahayakan demokrasi dan membajak konstitusi. Walaupun dibenarkan, tetapi membahayakan demokrasi, mengancam kedaulatan rakyat. Seolah-olah 3 menteri dan 2 ketua umum partai politik inilah yang mengatur dan menguasai negara. Nah, karena itu 3 menteri ini layak dicopot. Yang ketiga, meminta kepada rakyat Indonesia, menyerukan kepada rakyat Indonesia atas perjuangan mahasiswa dan tentu kaum buruh, termasuk partai buruh, dari awal sudah menyuarakan hal tersebut untuk tidak memilih partai politik yang telah membajak konstitusi dalam alam pikirannya. Tentu ada 3 partai politik yang secara terbuka menyatakan akan memperpanjang masa jabatan Presiden dan atau periode 3 periode untuk Presiden. Menyerukan pada seluruh Indonesia melalui forum konferensi pers tidak memilih 3 partai politik yang membahayakan demokrasi tersebut. Wataknya sudah terbaca ketika berkuasa hanya mencari keserakahan jabatan. Wataknya sudah terbaca. Dan yang terakhir terhadap masa perpanjangan jabatan Presiden ini, Partai Buruh bersama organ Serikat Buruh, Tani dan lainnya, guru honorer, ojol dan lainnya, miskin kota, PRT, nelayan, buruh migran, meminta agar DPR, pimpinan DPR dan pimpinan DPD secara terbuka menyatakan tidak akan bisa menerima usulan masa jabatan perpanjangan Presiden dan 3 periode untuk Presiden. Saya pikir itu sikap Partai Buruh yang akan bersama mahasiswa. Bila ini dipaksakan terus, dan tentu kita meminta yang terakhir 3 menteri dan 3 ketua umum partai politik, 3 menteri, yaitu Menko Invest dan Maritim, Menko Perekonomian, Menteri BPKM dan Investasi, 3 ketua umum partai politik Golkar, PKB dan PAN harus kesatria, jangan berlindung di ketiak Presiden. Kami ulangi, harus kesatria dan jangan berlindung di ketiak Presiden dan membuang badan, menyerahkan semuanya kepada Presiden sebagai penanggung jawab. Mereka harus berani secara terbuka di hadapan media menyatakan menarik kembali semua usulan, saran, pendapat maupun pandangan. Sampai hari ini kita belum mendengar mereka semua menyatakan secara kesatria, kecuali berlindung di bawah ketiak Presiden dan membuang badan. Brutus-brutus, bagaikan, saya ulangi, bagaikan brutus-brutus yang menghancurkan kota Romawi dan pemimpin Romawi. Ya, itulah sikap Partai Buruh. Hal kedua yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa dalam waktu dekat Partai Buruh bersama organ Serikat Buruh, petani, miskin kota, nelayan, buruh migran, ojol, buruh honorer dan sebagainya akan mengorganisir aksi lanjutan dari mahasiswa. Karena kami belum begitu yakin sebelum apa yang kami sampaikan 5 hal di atas itu dilakukan.
Saya ulangi, yaitu pidato presiden secara terbuka, bukan meminta menteri berhenti berwacana, tetapi menyatakan tidak bersedia memperpanjang jabatan. Yang kedua, mencopot 3 menteri yang melawan perintah presiden. Yang ketiga, memastikan 3 menteri dan 3 ketua umum partai politik itu jangan buang badan dan jangan berlindung di ketiak presiden, harus menyampaikan terbuka mereka juga menolak dan mencabut usulan-usulannya. Yang keempat, meminta DPR, pimpinan DPR untuk mengeluarkan pernyataan terbuka resmi, pimpinan DPR dan pimpinan DPD menolak usulan yang membahayakan konstitusi, membajak konstitusi, dan juga membegal konstitusi. Ya, dan yang kelima tentu adalah kampanye menolak memilih 3 partai politik, Golkar, PKB, dan PAN, yang sudah tahu anak aslinya, menghalalkan segala cara untuk jabatan dengan melanggar konstitusi. Bila mana kelima ini tidak disampaikan dalam waktu dekat sebelum Lebaran, Partai Buruh bersama organ-organ serikat buruh, serikat petani, dan lainnya mengorganisir ribuan massa untuk kembali turun ke jalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan menggandeng bersama teman-teman mahasiswa, tapi akan lebih damai, lebih tertib. Ya, kami akan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Diharamkan kekerasan dalam perjuangan yang suci. Ini adalah perjuangan menjaga konstitusi, sehingga apapun kekerasan dilarang untuk dilakukan.